Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Apa saja yang akan kita pelajari di materi ini, di bab ini? Kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, gelombang elektromagnetik, kemudian aplikasi dari gelombang elektromagnetik, dan terakhir kita akan belajar tentang dampak dari radiasi elektromagnetik. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu gelombang elektromagnetik. Apa sebenarnya gelombang elektromagnetik itu? Adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah tidak memerlukan medium ya. Kalau gelombang mekanik itu membutuhkan medium. Bagaimana latar belakang munculnya gelombang elektromagnetik? Jadi gelombang ini muncul awalnya dari prinsip yang dikemukakan oleh James Clerk Maxwell. Sebelum prinsip yang dikemukakan oleh Maxwell ini, ada 3 prinsip yang sudah dikenal orang di dalam elektromagnetika ya. Yang pertama, ada arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut. Ini sering disebut dengan hukum Ampere. Yang kedua, konduktor yang bergerak memotong garis medan magnetik menimbulkan gagal induksi pada konduktor tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, perubahan flux magnetik pada suatu kumparan kawat konduktor akan menimbulkan arus induksi. Nah, ini disebut dengan hukum Faraday. Poin 1 dan 2 sudah kita pelajari di materi medan magnet ya di kelas 12. Nah, yang poin ketiga ini sudah kita pelajari di materi induksi elektromagnetik. Ada satu prinsip lagi yang ditambahkan untuk melengkapi ketiga prinsip tadi yang dikemukakan oleh Maxwell. Nah, itu adalah perubahan flux listrik menimbulkan medan magnetik. Nah, dari keempat prinsip tersebut, Maxwell meramalkan adanya suatu gelombang yang dapat merambat di ruang hampa yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Itulah mengapa dinamakan gelombang elektromagnetik, karena terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Poin pentingnya adalah jika terjadi perubahan medan listrik secara sinusoidal, maka akan terjadi pula perubahan medan magnet secara sinusoidal. Jadi bergantian ya, jadi dari perubahan medan magnetik, sehingga terjadi perubahan medan listrik, kemudian terjadi perubahan medan magnetik, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat dari perambatan gelombang elektromagnetik ini, seperti ini. Nah, di sini ada B itu menyimbolkan medan magnet, E itu medan listrik ya. Jadi bergantian. Perubahan ini kan ada arus AC ya di sini. Jika arusnya semakin membesar, maka perubahan medan magnetnya ini semakin besar pula. Perubahan medan magnet ini akan menyebabkan perubahan medan listrik. Dan seterusnya gantian terus. Nah, sehingga merambat arahnya ke sini nih. Atau kita bisa lihat dari gambar ini yang bawah. Yang merah ini itu adalah medan listriknya ya. Nah, kalau yang medan magnetnya yang biru ini. Arah rambatannya kemana? Ke sini yang warna hitam. Nah, inilah. Jadi dari medan magnetik ke medan listrik, medan magnet, dan seterusnya. Itulah gelombang elektromagnetik. Jika GE merambat atau gelombang elektromagnetik merambat, maka pasti memiliki kecepatan merambat. Terus bagaimana Maxwell menentukannya? Maxwell menentukannya dengan persamaan ini. Nah, C atau sama dengan 1 per akar mu 0 kali epsilon 0, di mana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik. Kemudian mu 0 adalah permeabilitas vakum. Nilainya nih sudah tetap. Kalau epsilon 0 itu permeabilitas vakum. Kalau vakum itu adalah ruang hampa ya. Pesannya juga sudah tetap di sini. Nah, setelah dihitung didapatlah hasil cepat rambat gelombang elektromagnetik. Nah, yang menarik adalah hasil tersebut ternyata dekat sekali dengan nilai kecepatan cahaya yang saat itu sudah diketahui. Sehingga dari dasar inilah Maxwell juga mengungkapkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang kecepatannya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Apakah konsep gelombang elektromagnetik Maxwell ini diakui dan diterima oleh orang-orang saat itu? Sayangnya belum ya. Bahkan sampai akhir hayatnya Maxwell belum ada percobaan yang membuktikan bahwa konsep itu benar. Hingga akhirnya 33 tahun setelah konsep itu ada, seorang ilmuwan namanya Heinrich Hertz ya berhasil melakukan percobaan yang membuktikan bahwa
konsep gelombang elektromagnetik itu memang benar adanya. Dan yang kedua, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Oke. Apakah gelombang elektromagnetik hanya terdiri dari gelombang cahaya saja? Tentunya tidak. Ada frekuensi-frekuensi gelombang elektromagnetik yang lain selain frekuensi cahaya ya. Nah, kelompok GE dengan frekuensi yang berbeda-beda itu tetapi cepat lambatnya sama, sering disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Seperti inilah datanya. Bisa lihat di sini ada nama yang bisa digunakan ya. Biasanya ada gelombang radio, kemudian gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, ya, sinar X dan sinar gamma. Kita lihat dari ini panjang gelombangnya, wavelengthnya. Semakin ke kanan nih, semakin kecil ya. Ini satunya kan meter nih, 10⁻3, 10⁻2, semakin kanan semakin kecil. Kita juga bisa melihat dari frekuensinya sekarang di bawah nih. Kalau frekuensinya semakin ke kanan semakin besar. Ada bedanya ya, kalau panjang gelombangnya semakin ke kanan nih semakin kecil, kalau frekuensinya semakin ke kanan semakin besar. Semua gelombang elektromagnetik yang merambat pada ruang hampa itu berlaku persamaan dasar gelombang. Apa sih persamaan dasar gelombang itu? Ini ya, C sama dengan lambda kali F. C itu adalah cepat rambat gelombang C ya. Biasanya kalau gelombang biasa selain gelombang elektromagnetik, C ini ditulisnya V, tapi karena khusus untuk gelombang elektromagnetik ini, V-nya diganti C ini ya. Kita pakainya C sekarang, cepat rambat gelombang. Kalau lambda adalah panjang satu gelombang, F itu adalah frekuensi gelombang. Persamaan lainnya yang berlaku ini, C sama dengan E, medan medan listrik ya, B itu medan magnet, dan juga ini I sama dengan EM kali BM per 2μ0. Apa sih E itu? Nah, E adalah medan listrik, B medan magnet, kalau I adalah intensitas dari gelombang elektromagnetik itu. Kalau EM medan listrik tapi yang maksimum nilainya, kalau BM berarti medan magnetik yang maksimum nilainya. Kita masuk ke submateri aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, kita bahas dari gelombang radio dulu. Biasanya gelombang radio ini dimanfaatkan untuk siaran radio, televisi, telepon, wifi, bluetooth, dan GPS. Kemudian ada gelombang mikro, biasanya untuk radar ya, dan kemudian untuk oven microwave. Berikutnya ada sinar inframerah, ini dimanfaatkan untuk remote control TV dan AC, sistem barcode, serta detektor makhluk hidup. Ada cahaya tampak, ini dapat dilihat oleh mata manusia, digunakan dalam sistem komunikasi dengan serat optik. Ada sinar ultraviolet atau UV. Ini perangsang pembentukan vitamin D, memeriksa keaslian dari uang kertas. Kita menggunakan sinar UV bisa. Yang berikutnya ada sinar X. Ini untuk memotret kedudukan tulang atau organ di dalam tubuh manusia. Yang terakhir ada sinar gamma. Ini untuk membunuh sel kanker dan tumor, menangani gangguan mata, dan sterilisasi alat kedokteran. Yang penting di sini adalah semakin ke bawah ya, semakin ke bawah ini frekuensinya semakin bertambah atau semakin besar. Jadi gelombang radio itu berarti frekuensi paling kecil, kemudian meningkat, yang paling besar adalah frekuensinya sinar gamma. Kalau kita lihat dari panjang gelombangnya, semakin ke atas semakin besar. Jadi gelombang radio ini panjang gelombang terpanjang. Kalau sinar gamma, panjang gelombang terpendek ya. Gitu. Ini poin pentingnya yang harus kita ketahui bersama. Terakhir kita masuk ke submateri dampak dari radiasi elektromagnetik. Dampak yang dianggap berbahaya biasanya berasal dari gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi. Dimulai dari sinar UV dulu. Sinar UV jika kita mengalaminya ataupun terkena sinar UV ini di ambang batas ya, di atas ambang batas, maka bisa merusak kulit, meningkatkan risiko kanker, serta menimbulkan efek tanning. Apa tanning itu? Kulit gelap kecoklatan ya, itu tanning. Dan sinar X, ini jika sinar X ini berlebihan, itu juga bisa menyebabkan kanker, gangguan fungsi kelenjar tiroid, kerusakan genetik jika sinar di bagian bawah perut ya, kemudian meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, jantung koroner, stroke, dan katarak. Yang terakhir yang dianggap berbahaya itu sinar gamma. Karena ketika
sinar gamma ini berlebihan, yaitu dapat menyebabkan mutasi pada jaringan yang sedang tumbuh. Kemudian langkahnya gimana untuk mengurangi dampak radiasi itu? Kita lihat dari sinar UV dulu. Kita bisa menggunakan kacamata berfilter atau tabir surya, sering disebut dengan sunscreen atau sunblock ya. Ini untuk mengurangi dampak dari sinar UV. Kemudian untuk mengurangi dampak dari sinar X. Ketika kita menggunakan sinar X ya kita baiknya menggunakan pakaian pelindung atau lempengan logam. Dan untuk sinar gamma sendiri kita juga harus menggunakan pelindung, karena sinar gamma ini itu daya tembusnya lebih kuat daripada sinar X, berarti lebih bisa menembus, itu lebih berbahaya.